Suatu hari, tinggallah seorang lelaki dengan dua orang anak yang bernama Pak Ipung. Ia tinggal di sebuah dusun yang terletak di Muara Muntai di Kalimantan. Sudah lama ia menjadi seorang bapak sekaligus ibu untuk kedua anaknya. Sang istri sudah lama meninggal karena sakit. Setiap hari, ia bekerja keras untuk mencari nafkah sebagai pencari kayu bakar. Setiap hari pun ia harus bangun sebelum matahari terbit untuk memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah memandikan dan memberikan makan bersama kedua anaknya yang masih kecil-kecil ini, ia pun langsung pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Lalu, menjelang sore hari, ia pun kembali pulang ke rumah. Dalam waktu 1 minggu, ia menjual kayu bakar tersebut 2 kali ke pasar. Uang dari hasil penjualan kayu bakar ia belanjakan untuk bahan makanan, baju untuk kedua anaknya, dan sebagiannya ia simpan untuk ditabung. Pak Ipung sangat bekerja keras. Namun, meskipun ia sudah berusaha, tetapi tetap saja ia merasa sangat kewalahan mengurus kedua anaknya yang masih kecil. Pada suatu hari, ia berniat untuk mencari istri agar bisa mengurus kedua anaknya dan mengerjakan pekerjaan rumah saat ia pergi bekerja. Sehingga suatu hari ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat baik hati. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung melamar gadis tersebut. Sang gadis pun menerima lamaran Pak Ipung. Pada awalnya, gadis tersebut menjadi ibu yang sangat baik bagi kedua anaknya. Namun, lama-kelamaan pada saat Pak Ipung bekerja dan jarang pulang untuk mencari kayu bakar ke tempat yang lumayan jauh, disitulah ibu tiri tersebut memperlakukan kedua anak Pak Ipung secara tidak baik. Kedua anak Pak Ipung yang masih kecil-kecil ini, ia suruh untuk mengambil air di sungai dan tidak jarang keduanya terkena pukulan dari sang ibu. Semakin hari, perlakuan sang ibu semakin menjadi-jadi. Pada suatu hari, kedua anak tersebut disuruh untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Aku minta sekarang kalian berdua pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kalian pulang dengan masing-masing membawa 1 pikul kayu bakar. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan untuk memukul kalian. Kedua anak kecil tersebut berjalan memasuki hutan dengan rasa takut. Keduanya saling berpegangan tangan karena takut terpisah. Untuk pertama kalinya, mereka memasuki hutan. Sepanjang perjalanan, mereka mengumpulkan ranting-ranting yang jatuh dari pohon. Lama-kelamaan, jalan yang mereka lewati semakin gelap. Daun yang sangat lebat membuat cahaya matahari tak dapat menembus masuk. Bahkan keduanya pun belum makan sedari pagi. Kak, perutku sakit sekali. Aku sangat lapar. Sabar adikku, aku mendengar suara gemercik air. Pasti di dekat sini terdapat sungai. Di tepi sungai sana, mudah-mudahan terdapat buah-buahan yang dapat kita makan untuk mengganjal perut. Akhirnya, dengan penuh rasa sabar dan menahan rasa lapar, mereka pun tiba di sebuah sungai. Di sana, mereka melihat banyak sekali pohon pisang. Kedua anak tersebut makan pisang sepuasnya hingga mereka merasa kenyang. Mereka pun membawa beberapa pisang tersebut untuk dibawa sebagai bekal. Karena kayu yang dikumpulkan masih sangat sedikit, kedua kakak beradik ini takut untuk pulang ke rumah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bermalam di hutan. Keesokan harinya, setelah mereka mendapat kayu, masing-masing 1 pikul kayu bakar, mereka pun pulang ke rumah. Perjalanan pulang amat sangat jauh, sehingga bekal pisang yang mereka bawa ini sudah habis. Akhirnya, saat mereka sampai ke rumah, mereka pun langsung memanggil ibu tirinya untuk menunjukkan bahwa mereka sudah membawa kayu bakar. Ibu, kami sudah membawa kayu bakar seperti yang kau suruh. Sekarang kami sangat lapar, Bu. Tolong berikan kami makan. Tidak ada jawaban. Sepertinya ibu tiri mereka sedang tidak di rumah. Kak, aku sangat lapar sekali.
Tahanlah sebentar, tunggu ibu pulang. Lihatlah di tungku kuali yang berisi ketan yang sedang dimasak. Namun, setelah lama menunggu, sang ibu tiri tidak juga datang. Akhirnya, kedua kakak beradik ini kembali menahan rasa laparnya. Ayolah kak, perutku sangat lapar. Kita ambil sendiri saja di tungku itu. Akhirnya, mereka pun mengambil nasi ketan. Karena sudah amat sangat lapar, mereka pun tidak merasakan rasa panas. Tidak lama kemudian, datanglah sang ayah dan juga ibu tirinya. Mereka melihat kedua anaknya yang baru saja pulang dan menghabiskan makanan. Pak Ipung amat sangat marah karena ia terhasut oleh istrinya. Kalian memang anak-anak nakal. Sudah berhari-hari tidak pulang, sekarang kalian habiskan makanan dengan sangat rakus. Sebenarnya kalian berdua ini anak manusia atau anak seorang ikan, hah? Kedua kakak beradik tersebut hanya dapat menangis mendengar bentakan dari sang ayah. Mereka pun berhenti menelan nasi ketan. Pada saat itulah mereka merasakan panas di sekujur tubuhnya. Karena saking panasnya, kedua kakak beradik ini langsung membuka bajunya dan berlari menuju sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka. Rumput yang mereka lewati pun ikut terbakar. Mereka pun menceburkan dirinya ke dalam sungai. Seketika mereka berubah menjadi 2 ekor ikan. Pak Ipung yang sudah mengatakan hal demikian amat sangat menyesal. Namun penyesalan sudah tidak ada gunanya karena kedua anaknya tidak dapat kembali ke wujud yang semula.